Woi, kalian udah nonton belum video kami sebelumnya yang tentang menanam timun dari biji? Kalau belum, kami sarankan untuk menonton dulu ya, linknya ada di deskripsi. Karena video ini adalah kelanjutan dari video itu. Jadi video kali ini adalah tentang review bagaimana pertumbuhan tanaman mentimunnya dan bagaimana kami merawatnya. Ya udah, gak usah banyak basa-basi, tonton terus sampai akhir untuk tahu what to do tentang perawatan tanaman mentimun. Jadi di umur 7 hari setelah pindah tanam ini daunnya semakin banyak dan udah makin lebar ya, lihat segede-gede badak. Dan ini yang bentuknya kayak benang yang belit, ini namanya sulur hijau atau biasa disebut dengan carang ya guys. Dan si carang ini memang akan otomatis melilitkan dirinya pada lanjaran atau pada apapun yang disentuhnya. Kayak gini nih, noh, lihat noh. Jadi sangat disarankan untuk tidak pernah memangkas carang ini ya, karena carang ini memang sangat bermanfaat untuk membantu tanaman mentimun ini berdiri atau merambat dengan kokoh. Tapi kalau ada tanaman yang rebah kayak gini, bantu ya si carang ini untuk melilit kepada ini kayak lanjaran ini, kayak yang saya lakukan seperti ini. Kita lilitin aja ke lanjarannya, nanti dia otomatis akan milit sendiri. Terus saya juga ngeliat ini ada sedikit gulma atau rumput-rumput liar, nih harus dibersihin ya. Walaupun si gulmanya ini cuma sedikit, tapi ini wajib ya hukumnya untuk dibersihkan supaya si gulmanya ini nggak ngerebut nutrisi yang kita berikan untuk tanaman mentimun. Dengan kata lain, si gulma ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi harus dibumi hanguskan. Kayak gini nih, lumayan kan bersih. Ini 3 hari kemudian saya ingin nunjukin carang yang waktu itu saya lilitin, lihat posisinya udah agak berubah ya. Itu menunjukkan bahwa dia secara otomatis bergerak melilitkan dirinya sendiri. Tapi jangan takut ya guys, ini bukan sihir, bukan sulap. Tanaman kan juga makhluk hidup, jadi dia pun bisa bergerak. Tapi ya pergerakannya lambat yang tidak kita sadari gitu loh. Dan ternyata di usia ini juga udah mulai tumbuh bunga ya, tapi memang jumlahnya belum terlalu banyak sih. Dan juga bunganya masih berupa kuncup ya, banyak yang belum mekar. Dan sekarang juga waktunya dikasih pupuk organik cair supaya tanamannya juga semakin sehat dan tahan terhadap penyakit dan memiliki pertumbuhan yang bagus. Kalau untuk merek mah bisa apa aja ya, yang penting diberikan sesuai dengan takarannya. Umur 17 hari setelah pindah tanam, tanaman mentimun ini semakin tinggi guys, bahkan lebih tinggi daripada lanjaran yang saya pasang. Sekedar informasi, tanaman mentimun itu bisa mencapai ketinggian 2 meter loh. Untuk mengantisipasinya, saya mencoba mengarahkan tanaman ini agar merambat ke arah samping ya. Jadi caranya kita tinggal mengaitkan saja bagian carangnya ke pagar tanamannya ini loh. Jadi sulurnya atau batang tanaman ini saya belokkan ke kanan atau ke kiri, sehingga pertumbuhannya nanti nggak vertikal lagi tapi horizontal. Kayak yang ini kan belok ke kanan. Nah yang lainnya ini saya coba untuk belokkan ke arah kiri. Kayak gini nih. Tapi untuk melilitkan carangnya ini harus hati-hati ya, soalnya carangnya ini gampang putus. Ya iyalah ya, coba kalau nggak gampang putus pasti udah dimanfaatin untuk jadi tali layang-layang tuh. Dan yang penting kan hubungan kalian nggak gampang putus sih. Dah kayak gini ya guys. Bunga-bunga sudah mulai bermunculan guys, dan sudah pada mekar juga. Itu artinya tanaman ini sudah memasuki fase generatif. Untuk proses penyerbukannya, tanaman mentimun sangat tergantung pada angin dan serangga guys. Tapi kita pun bisa membantu mereka dalam proses penyerbukannya dengan cara digoyang-goyang cetar. Ya, goyang-goyangkan saja lanjarannya atau bagian sulurnya dengan tujuan agar bagian benang sarinya bisa lepas, terbang, dan menempel pada putik. Tapi harus hati-hati juga, jangan sampai goyang cetarnya ini membuat bunganya menjadi rontok ya.
Kalau rontok ya gimana bisa mau menghasilkan buah. Dan ini juga saya semprotkan pupuk daun yang khusus diformulasikan untuk mempercepat tumbuhnya buah. Hahaha. Umur 24 hari setelah pindah tanam, jumlah bunga semakin banyak, tapi banyak juga daun-daun yang sudah mulai mengering, khususnya di bagian bawah. Dan kita bisa mencabut bagian daun yang kering atau yang sudah berumur tua ya. Selain itu kita juga bisa mencabut daun-daun yang kelihatan tidak sehat atau yang layu. Kalau untuk daun yang masih hijau fresh jangan dicabutin, karena kalau pemangkasannya terlalu berlebihan, nantinya dikhawatirkan tanaman ini tidak akan mampu menahan atau menopang beban berat buah yang nantinya bakalan tumbuh. Oh ya, saya juga mau nunjukin yang namanya sulur lateral atau cabang lateral, atau biasa disebut juga dengan sebutan tunas air. Tunas air adalah cabang yang tumbuh di ketiak batang, di mana bentuk daunnya itu seperti meringkau-meringkau atau ngumpul-ngumpul gitu. Nah, si tunas air ini mengkonsumsi nutrisi cukup banyak guys, dan itu merupakan pemborosan. Jadi si tunas air ini harus dipangkas ya, karena kalau enggak nantinya nutrisi yang seharusnya dipakai untuk membentuk buah malah diserap oleh tunas air yang manfaatnya nggak jelas gitu loh. Yang ada malah nanti tunas airnya sehat, buahnya malah sedikit, kan rugi ya. Makanya bumi hanguskan saja si tunas air ini. Setuju? Setuju! Mungkin dari kalian ada yang mikir, kok nggak pernah disiram sih? Ya iyalah disiram lah, masa nggak disiram? Cuman ya nggak saya tayangin aja di sini karena kalau penyiraman itu kan udah umum ya, pasti semua udah tahu. Nah ini lihat guys, udah mulai nampak ini buah-buahnya nih, kecil-kecil baby-baby, lucu. Itu artinya perawatannya berhasil. Jadi kesimpulannya begitu ya, bagaimana cara merawat tanaman mentimun. Untuk hari-hari berikutnya ya sama aja, sambil nungguin nih si baby-baby timun ini tumbuh besar. Aduh, nggak sabar deh. Untuk yang punya tanaman timun di rumah silakan dicoba, dipraktekkan, dan good luck. Berkebun ala-ala JJ Paung berkelas.